Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Desrial PKBM Belajar Pintar Kota Padang. Saat ini sedang melakukan perintisan terhadap kebun naga. Alhamdulillah saat ini posisi kebun naga PKBM Belajar Pintar Kota Padang ada di Nagari Kacang, Kabupaten Solok. Sebagai testimoni dari kita PKBM Belajar Pintar bahwa pendidikan tidak hanya berada di belakang meja, tetapi dengan memfasilitasi serta memanfaatkan lingkungan yang ada, insya Allah segala bentuk untuk pembuka pintu rezeki itu banyak. Maka dari ini kita memberikan pembelajaran kepada kita bersama, kepada siswa-siswa kami, jangan pernah bersedih dengan kondisi kita saat ini. Maka apapun lahan yang kita punya, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Insya Allah dengan memberikan contoh real yang nyata, menjadikan percontohan, kami akan memberikan gambaran-gambaran sedikit kehidupan memanfaatkan lahan-lahan yang pernah ada di rumah tangga kita menjadi lahan yang berguna. Mari kita lanjut untuk menyaksikan kebun naga dari PKBM Belajar Pintar. Selamat menyaksikan. Ini naga kita yang belum lama ini telah kita panen. Seminggu yang lalu telah panen. Insya Allah dalam 2 minggu ke depan kita juga akan melakukan pemanenan lagi. Ini secara konkret bahwa kita harus aktif dalam kegiatan seperti ini. Insya Allah lahan-lahan yang terbengkalai dengan hidupnya seperti ini modalnya juga dia pohon naga ini termasuk juga lah pohon manja. Artinya pohon manja kita itu betul-betul harus memberikan pelayanan ekstra kepada pohon-pohonnya. Makanannya harus dijaga, baik itu pupuk maupun airnya. Dan juga yang tak terlepasnya, dengan dikategorikan pohon manja, kita harus eksis membersihkan akar rumput-rumput yang akan mengganggu daripada kegiatan ini. Pertumbuhannya itu sama hal dengan kita manusia. Jika ada ranting ataupun rumput-rumput yang ada di lingkungan tempat dia hidup, dia itu harus dibersihkan. Maka insya Allah dengan mencabut rumput-rumput akar-akar yang ada di sekitar pohon naga ini, maka dia otomatis dia akan hidup dengan sempurna dan akan menghasilkan buah yang sempurna juga bagi sang pemiliknya. Seperti itu juga dengan kita manusia hidup saat ini. Jika hati kita selalu dibersihkan, hidup kita selalu dibersihkan dari ranting-ranting, rumput-rumput, perbuatan kita, perangai kita, jika kita selalu memupuknya dengan menjaga hati kita, insya Allah kita juga akan menghasilkan yang terbaik di dalam hidup kita. Dengan menghasilkan kehidupan yang terbaik dalam hidup kita, maka akan berdampak kepada lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Jika di lingkungan kita itu telah mampu kita membersihkannya dekat-dekat kita, maka insya Allah setiap apapun yang akan kita perbuat akan menghasilkan dan mengharumkan nama-nama daerah kita masing-masing. Begitulah halnya setiap kita
menanam apa yang kita tumbuhkan dari muka bumi Allah ini. Maka kitalah yang merubahnya. Lahan ini tidak akan pernah berubah dengan sendirinya jika tanpa ada belayan dari tangan kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, bahwa Allah tidak akan pernah merubah suatu nasib seorang. Maka seorang itulah yang akan merubah nasibnya. Lingkungan ini, lahan ini tidak akan pernah berubah serapi dan seindah ini, tertata dengan seindah ini, kalau tanpa dari belayan kasih sayang dari sang tangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka kami memberikan pengajaran kepada kita bersama. Marilah, walaupun kita putus dalam dunia pendidikan, tapi masih ada dunia pendidikan lain yang akan memberikan pengajaran kepada kita, yang akan memberikan ilmu pendidikan kepada kita. Seperti halnya saat ini, kita memberikan pengajaran kepada siswa-siswa kami di PKBM Belajar Pintar. Manfaatkah lingkungan yang ada? Tidak akan pernah berubah Indonesia jika lahannya penuh dengan semak belukar. Maka di sini kami membersihkan lahan-lahan ini. Ini adalah kampungnya PKBM Belajar Pintar di Nagari Kacang 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solo. Inilah lingkungan kami PKBM Belajar Pintar yang dahulunya semak belukar. Dahulu semasa kami pemilik PKBM Belajar Pintar masih kanak-kanak, disinilah kami hidup dahulunya. Di sini kami ada batang cengkeh dahulunya. Paling banyak batang cengkeh kami di sini dahulunya. Ketika saya kecil, lahan ini dipenuhi oleh cengkeh. Tapi karena perkembangan zaman, perubahan, banyak kondisi daripada cengkeh-cengkeh kami itu yang tidak lagi maksimal dalam menghasilkan buahnya. Maka daripada itu kami juga merubah ini dengan memberikan menanam tumbuhan baru, yaitunya pohon naga. Dahulu tidak hanya cengkeh di sini ada. Di lahan ini tidak hanya cengkeh yang ada dahulunya. Waktu kami kecil, lahan ini juga dipenuhi oleh limau kacang. Asal muasal nama Nagari Kacang itu, nagari kami ini adalah nagari penghasil limau kacang terbanyak yang ditanam di sini di lingkungan kami ini. Ini semuanya rata-rata paling banyak di sini dahulu limau kacang di negeri kami ini. Karena itu negeri kami dinamakan dengan Nagari Kacang. Limau kacang memiliki rasa yang khas dan aroma yang khas yang selalu menjadi trading topik untuk dikirim ke daerah Medan, Pekanbaru, Dumai, Jakarta, dan juga ke Malaysia. Namun karena kondisi alam yang juga berubah dan pianggang yang tidak bisa dihabiskan, dibasmi, sehingga menyebabkan limau kacang itu makin lama makin punah. Maka dari itu, telah punahnya limau kacang, kami di Nagari Kacang ini menanam naga ini sebagai perkembangan untuk kehidupan ekonomi di Nagari Kacang. Alhamdulillah, dengan memberikan contoh ini, ladang ini menjadi contoh untuk bagaimana masyarakat di Nagari Kacang juga menanam naga. Alhamdulillah, dengan hasil yang telah kami pertunjukkan, dari seorang kakak kami yang namanya Adek, dia orang asli
Singkara. Dia begitu keras dan peduli terhadap kebun ini dahulunya. Akhirnya dia merintis kebun naga ini di sebelah sana. Di sini almarhum, dia telah almarhum, dia meninggal di ladang ini. Dia yang merintis ladang ini, dan sekarang dia juga pergi melepas perpisahannya dengan ruh dan jasadnya juga di sini. Begitu dia sangat peduli terhadap kebun ini. Itu adalah istri beliau. Itu adalah istri adek. Ini istri adek. Kalau kami manggilnya Dade, asli orang Singkara. Dialah yang dahulu pertama kali merintis ini kebun naga. Ini dia di sinilah, dan di atas sanalah dia mulai merintis dekat pondok kecil kami. Dan di sana juga dia pergi meninggalkan kami dahulunya. Dalam usia yang masih relatif muda. Dia yang mulai merintis, dan dia pula yang pergi di dalam kebun ini. Perginya itu tidak sakit, hanya mendadak saja. Dia dipanggil oleh Allah sang pemilik. Akhirnya di Nagari Kacang ini, setiap rumah itu semuanya menanam naga. Setiap rumah di Nagari Kacang dan setiap yang memiliki masyarakat kami lahan yang dahulunya terbengkalai, sekarang masyarakat sudah antusias untuk membersihkan semua ladang mereka. Semuanya ditanami naga. Dan setiap warga kami itu dahulunya dah mulai jarang ke ladang. Alhamdulillah, dengan adanya kebun naga ini, rumah-rumah telah mulai dibangun di sini. Rumah-rumah telah ramai di daerah sini. Mereka tinggal sambil menjaga ladang kebun mereka. Dan juga ada rumah yang cukup elit di sini. Itu berada di puncak sana. Dari sini tidak nampak puncaknya. Rumahnya, tapi kalau dari bawah itu nampak keindahan rumahnya, warna putih. Nah, inilah tempat kita tinggal saat ini. PKBM Belajar Pintar, di sinilah tempatnya. Ini adalah pondok baru yang dibangun dari kebun naga. Kami tidak tinggal di sini dahulunya, tapi tinggalnya di bawah. Karena ini khusus ladang kami. Alhamdulillah, ini sebagai contoh bagi kita bersama. Memberikan pelajaran kepada anak-anak didik kami. Walaupun kita di pendidikan formal tidak memenuhi, kita akan penuhi di pendidikan non formal. Menggarap lahan-lahan kita yang masih ada. Menjadikan lahan penghasil penumbuh ekonomi kita yang dahulunya lahan ini bisa menghasilkan selama lahan ini kita garap dengan sebaik mungkin. Maka daripada itu, intisari yang kami sampaikan kepada kita bersama, marilah sama-sama kita menggarap lahan kita yang masih ada, yang terbengkalai, menjadi lahan yang produktif, yang bisa menghasilkan untuk kita dan masyarakat. Dengan bangkitnya ekonomi kita, insya Allah daerah kita NKRI akan jaya, dan kita akan merdeka dengan caranya kita sendiri. Kita akan hidup merdeka. Tanpa seorang petani, Indonesia tidak akan pernah maju. Maka petanilah tentara paling depan untuk bangsa dan negeri ini. Hidup para petani, merdeka para petani. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.